pohon yang tadi itu, pohon yang subur tadi itu, yang dalam keadaan baik-baik yang baru ganti daun, setelah dia dimakamkan, hanya hitungan hari, daun yang hijau tadi itu merangkas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Suami dan istri. Oke, kali ini selamat malam. kami ucapkan selamat malam untuk para penonton RW Entertainment. Dan juga malam ini kami mau berbagi cerita lagi bersama suami. Cerita lagi. Kita akan berbagi lagi cerita yang pernah dialami ya. Oke, kali ini ceritanya real, dialami sendiri, nyata gitu. Bukan cerita bohong, tapi Pipi sendiri yang alami. Otomatis Pipi ceritakan. Inilah kita buat podcastnya ya kan. Kita bisa juga undang kawan-kawan yang ingin bercerita ke podcast kita, mau cerita pokoknya tentang horor ya. Iya, benar, pengalaman horornya gitu ya. Yang horornya ceritakan di sini, nggak apa-apa. Kita open, kita tunggu di rumah kita. Yang belakangnya, banyak yang bilang kayak hutan, bagus kayak hutan. Gitu. Ini real ya, di belakangnya itu ada sungai Rokan. Sungai Rokan, sungai besar. Langsung belakang sungai. Iya, benar. Nah, kali ini tuh mau nanya ke suami kan, cerita apa nih yang mau dibagikan ke RW Entertainment, teman-teman RW Entertainment yang udah nunggu nih ceritanya. Iya, ceritanya nih kayak mana ya? Cerita yang waktu tinggal di makam-makam juga. Iya, masih seputar pemakaman lah ya kan. Pemakaman juga. Ceritanya nih kemungkinan bisa dibilang kayak mana ya, azab kubur gitu ya kan. Azab kubur. Iya, azab kubur itu bisa kita lihat. Kemungkinan kita nggak tahu azab kubur tuh bisa dilihat atau enggak ya. Tapi kan kayaknya hawanya tuh mungkin terasa ke dunia kita. Karena kayak mana ya, tanda-tandanya tuh nampak. Tanda-tandanya tuh betul-betulan nampak. Iya. Jadi ceritanya kayak mana? Kok bisa ada azab kubur? Apa semasa dia hidup tuh berbuat yang aneh? Soalnya sekarang ya itu nggak tahu lah kan, yang meninggal tuh waktu itu entah dia kayak mana. Tapi yang meninggal tuh laki-laki. Dulu identitasnya tuh nggak tahu juga, karena kayaknya pendatang yang waktu itu tahun 2000-an meninggal karena nggak ada keluarga yang setempat aja menguburkannya. Tapi setelah dia dikuburkan itu terasa mungkinan itu hawa yang dari dia dikuburkan tuh. Yang dirasakan tuh apa? Dirasakan yang kita rasakan gitu, yang kita yang masih hidup ini rasakan apa di sekitar pemakamannya yang ngerasain ya? Pokoknya hawanya tuh panas. Hawanya tuh panas. Jadi ceritanya ke ini awalnya nih. Pada waktu itu tuh, ketika itu ada orang meninggal, laki-laki. Jadi identitasnya tuh nggak tahu entah siapa. Dia adalah orang tetangganya yang ingin menguburkan. Tapi dulu kan ada kartu pemakaman. Siapa yang punya kartu pemakaman bisa aja asalkan identitasnya ditanggungjawabkan, dikuburkan. Dia meninggalnya baik-baik, meninggalnya istilahnya nggak meninggal dibunuh orang, nggak meninggal pokoknya memang meninggal kondisinya diketahui oleh warga lah istilahnya. Dan orang tuh, tapi kata warga sekitar, dia tuh memang dulunya semasa hidupnya dia preman gitu, kayak preman, mabuk-mabukan, rambut panjang, tatoan, kayak itulah. Jadi dia meninggal. Meninggalnya ini kenapa?
ya mungkin udah sampai ajalnya. Iya, maksudnya tuh meninggal di mana karena Dia diketahui warga sekitar dia meninggal baik-baik di rumahnya. Memang meninggal gitu aja gitu. Meninggal gitu aja. Bukan Tapi karena biasanya kan ada disebut karena sakit iya, lah. karena apa. sakit enggak baik-baik. Baik-baik aja, Jadi iya. keluarga atau warga tetangga itu ingin menguburkan di situ, ya kita open karena ditanggung jawabkan keluarga, satu keluarga istilahnya tetangganya yang punya kartu untuk dia keluarga nggak ada sama sekali di situ. Nah itulah yang nak tahunya tuh, keluarga nak sama sekali, dia namanya pendatang ya kan. Jadi kita kan udah waktunya meninggal orang, nak mungkin kita halangin. Iya, karena dia waktunya dimakamkan ya, mungkin dihalangin. Kita nak mungkin kita halangin. Jadi izin mau menguburkan, kita tunjukkanlah tempatnya. Oke, kita bawa ke sana. Sekarang masih ada apanya? Saya masih ingat Di mana posisinya? Di paling sudut. Oh, jauhnya di sana. Sekarang udah di tengah-tengah dia posisinya sekarang. Mungkin kalau ke sana masih ingat lah, tak ada lagi bekasnya tenda. Dia kayaknya nak diapakan, dikasih batu nisan yang bernama gitu ada. Batu nisan nak dikasih batu nisan karena keluarganya nak tahu kan. Jadi nggak tahu lah entah siapa keluarganya, tak ada dijenguk lagi tenda kan. Jadi waktu itu tuh di pemakaman tuh kan banyak pohon-pohon besar. Waktu tahun 2000-an tuh masih banyak pohon besar. Sekarang masih ada juga sih, tapi nggak sekarang udah banyak, udah ditumbang lah rata-rata. Tapi ada juga beberapa masih waktu kemarin di sana itu. Oh, tapi nggak banyak, cuma beberapa biji. Terakhir kemarin tuh cuma durian aja lagi yang tinggal. Yang besar-besar tuh nggak ada lagi? Nggak ada, udah tumbang semua, ada dipotong-potong juga semua, dijimpa kuburan itu semua. Jadi lanjut lagi cerita kita. Ada orang minta izin meninggal, ya kita tunjuk kalau lokasinya. Minta izin dimakamkan. Izin dimakamkan, kita tunjukkan lokasinya. Oke, dimakamkan di sana aja. Waktu itu dekat makam dia yang digali itu, makam ini kan digali, ini makam dia arah kiblat. Pas di ujung makam dia tuh pohon besar, adalah sebesar ini, nggak terlalu besar lah, tapi lumayan besar tuh waktu itu, karena tinggi dia. Itu daunnya sedang berpucuk daun muda. Oh iya, masih baru keluar pucuk. Namanya pohon baru meranggas itu berdaun lagi, kan hijau terang kali, segar kali. Jadi digali kuburan dia tuh nggak ada tanda-tanda apapun, nggak ada kayak aneh-aneh, nggak ada. Awal-awalnya nggak ada awal-awalnya. Setelah dia dimakamkan, itu baru terasa, baru nampak perubahannya. Atau mungkin dia kena azab kubur, kita nggak tahu kan. Atau mungkin hawa, mungkin orang bilang dia di neraka, mungkin hawa neraka tuh terbawa ke bumi. Kenapa statusnya? Pohon yang tadi itu, pohon yang subur tadi itu, dalam keadaan baik-baik yang baru ganti daun, setelah dia dimakamkan, hanya hitungan hari, daun yang hijau tadi itu merangkas semua. Berjatuhan kayak udah menguning. Padahal dia baru tumbuh dalam hitungan hari. Itu kan berarti saking panas mungkin hawa yang di bawah. Itu kan prediksi menurut kita, logika kita aja kan. Karena sekelilingnya banyak juga yang masih hidup juga, masih subur juga, masih namanya hitungan hari masih. Ini cuma yang pohon semua dekat kuburan dia aja. Cuma pohon yang dekat kuburan dia tuh aja. Jadi itu kan aneh jadi ya. Jadi gimana ya? Rasanya ngeri kali kayaknya nih ceritanya nih, katanya kan. Parah kali kayaknya nih gitu ya. Jadi awak nak ambil kesimpulan ke situ kan. Tak terlalu apa kali. Jadi setelah berapa hari lagi memang habis, botak daun tinggal kerangka pohon aja. Kerangka tuh sampai ranting-ranting aja lagi dengan
Nantinya pun dalam hitungan hari pun itu udah lapuk, ayo tuh Gila. tumbang pun di situ. Padahal belum tanah pemakaman tuh masih merah, masih bisa dihitung palingan berapa minggu lah, 2-3 minggu palingan. Tapi pohon tuh udah lapuk gitu ya. Kok bisa ya? Nah itulah yang enggak bisa, itulah kuasa ilahi ya. Tuhan. Kuasa Tuhan. Kita nggak tahu, tak mungkin dia azab kubur, tapi Soalnya sekarang kan azab tahu. kubur tuh nggak terlalu dinampakkan kayak kalau lagi zaman waktu itu memang nampak azab kubur tuh. Jangankan zaman dulu aja tuh dinampakkan. Jadi pernah juga lagi terfikir sama bibi waktu itu, tengah malam pulang dari tempat main di rumah kawan kan, namanya anak-anak laki-laki kan, pulang jam malam bersera, anak takut kan. Namanya Jadi apalagi pulang malam tuh udah biasa kan gitu. Mau pulang jam 1, jam 2 di makam tuh biasa aja bibi kan. Jadi waktu itu memang terkejut kali. Kenapa? Terkejut kali tuh pulang jam 2 dari simpang pemakaman itu kan nampak lurus saja ke dalam. Iya, tampak semua ya. Jadi lampu Honda kan terang. Ini asal kalau mau ke rumah Hayang kan, kalau malam kan, senter kan pakai Honda tuh, takut. Aduh, ada sesuatu nggak ya? Ada sesuatu nggak ya? Gitu. Karena masuk dari ini pintu, bukan pintu, gerbang pemakaman, langsung nampak semua. Nih rumahnya cuma di sini. Pokoknya sekeliling tuh kuburan aja. Iya, sekeliling kuburan lagi. Itulah gas dari pemakaman Gapura, langsung lampu Honda tuh kan langsung jauh tembakan. Iya. Oh, ini. Jadi masih jauh kan? Jauh masih nampak. Apalah nih warna merah. Merah ya. Apa ternyata? Jadi terpikirlah, Mas, kan masih jauh nih. Masih belum sampai nih. Apa nih udah mati? Oh, yang kebakaran tuh? Iya. Udah yang ceritakan itu. Itulah kan kayak itulah cerita azab kubur tuh terbakar ke apa? Kuburan yang terbakar. Kuburan yang terbakar. Jadi terpikir juga ke situ lagi. Oh, mungkin kayaknya orang ini mau keluar nih. Orang yang mau keluar. Karena apa? Kayak yang di mungkin waktu itu kan film zaman itu kan film apa? Luzana. Oh, enggak. Kan. Misteri ilahi macam itu ya kan. Yang kuburannya terbelah tuh, hantunya keluar, dari kuburannya kan. Jadi kebayangnya fantasinya gitu. Iya, kebayangnya kayak itu. Kenapa kan waktu itu kan namanya tinggal di pemakaman. Iya, yes. Jadi ada penasaran bibi kan. Itulah rasa penasaran bibi tadi. Oh, kayak ini apa nih? Langsung digas lewat rumah, langsung ke dalam kuburan tuh. Waktu itu masih ada pohon besar. Pohon terbesar kali. Masih besar kali waktu itu. Jadi pas nyampe itu memang real kuburan itu terbakar. Itu mungkin karena entah panasnya. Yang jelas nggak ada jam 2 tuh siapa lah mau apa kan ke dalam tuh dulu jam 2 malam. Dan juga pernah ingat ini kan, waktu itu kita lagi jalan lah waktu itu, salah malam-malam kami lagi keluar malam mingguan lah waktu itu salah ya. Jadi dapat kabar, ya kan? dapat kabar, dapat kabar kuburan kebakaran ini ada ya? Ya. Itu kenapa? Kuburan kebakaran sampai udah ramai gitu kan yang, udah ramai sampai pemadam kebakaran datang. Iya. Ya kan? Itu tuh orang yang di sebelah pemakaman tuh. Oh, orang yang tinggal di sebelah tuh. Kenapa? Tetangga yang di sebelah tuh. Yang apa? Sawitnya dibakar. Oh, bukannya kuburan kebakaran. Heboh kemarin tuh kebakaran di pemakaman gitu. Kebakaran di pemakaman. Langsung awak dasok aja karena kira rumah awak terbakar kan. Langsung diantar pulang. Jadi pergi langsung diantar pulang kan, rumah awak di pemakaman, kebakaran di pemakaman rupanya. Kira awak rumah. Makanya pulang langsung antar Mimi langsung pulang langsung ke sana. Rupanya pohon sawit orang tuh terbakar. Kenapa Pak sampai ambulan dipanggil?
bukan ambulan, tapi ambulan pemadam kebakaran. Iya. Jadi pohon sawit itu pohon sawit zaman Belanda lagi. Masa iya? Ya, dari zaman Belanda tuh pohon sawit yang di situ tuh. Yang mana nih? Yang Depan dibakar rumah? tuh. Enggak, Yang samping rumah? depan rumah, depannya lagi. Oh, iya. Yang paling tinggi itu. Iya. Itu udah dari zaman Belanda lagi. Banyak orang ngambil bibit sawit. Dingin banget malam ini. Sampai bersih-bersih. Dingin. Karena cuacanya dari sungai kan. Pokoknya berapa hari ini tuh hujan terus. Ya, sungainya sampai lagi naik juga naik tuh. kali ya. Airnya tinggi kali sampai Rumah banyak. pun jadi runtuh tuh. Rumah belakang nih. Yang belakangnya tadi. Hampir terjun sungai lagi rumahnya. Dingin nih hawanya sekarang nih. Hawa sungai itu naik ke atas saja yang kayak dinginnya. Ya, Terus yang pohon sawit tadi? ya pohon sawit itulah kan, karena rupanya orang yang di bawah ini mau membersihkan apanya. Apa? Jadi dia bakar sampah, Oh, jadi dijilat lah dia sama api. bukan dijilat, kepercik lah mungkin ya. Enggak, dijilat api itu kan api Kayak mana besar. api mau jilat? Itulah api jilat ya. Itulah kayak Api kayaknya lah jilat. sama api itu jilatan api itu kayak mana? Dijilatnya lah. Kepercik lah berarti tuh Oh. dikit. Kepercik itu nggak mungkin, kepercik itu kita apakan. Jadi daunnya tuh tinggi kan, api itu kan terbang-terbang tuh kalau dibakar-bakar. Iya, oh Api naik yang ke terbang atas. itulah Iya, iya, mungkin iya. yang kena daun matinya sawit tuh. Sawit itu udah tinggi, grade udah 3 sambung lebih Wih, gila. di situ. Biasanya tuh udah ditumbang tuh diganti baru Iya, biasanya. tapi itu kan namanya cuma sebatang, berapa batang? Kadang 4 batang di pemakaman itu yang ada lagi. Yang dari zaman Belanda dulu. Nah, itulah yang terbakar. Jadi karena dia tinggi, apinya itu besar. Itu Jadi kelihatannya makanya dari jauh kayak soalnya ketakutan lah warga sekitar kan ada rumah iya, sakit, rumah sakit iya. Waktu ada itu tetangga. belum bangun rumah sakit dah. Udah bangun tapi belum tingkat yang Oh, iya. 2 tuh. Iya, iya, iya. Masih rukuin Soalnya depan tuh tuh. dari jauh tuh asapnya besar tuh kan. Iya. Apinya udah merah-merah, nampak kelihatan gitu, udah merah-merah. Jadi Itu ketakutan sendiri. Jadi kami yang di Gimana jalan nak kok takut banyak ya kan? asap gitu kan yang. Iya, kayak mana nak tangguh rumah awak di situ. Kira rumah terbakar kan, karena di rumah kan ada orang berdua cuma sama ayah aja. Mama waktu itu udah nggak ada ya? Udah nggak ada, mama udah nggak ada. Ini kan baru-baru tahun 2018-an itu. Nah itulah. Jadi pemakaman tuh sebenarnya banyak juga kejadian yang enggak Di luar logika gitu. di luar logika itu. Ada beberapa kejadian yang rasanya tengok ke belakang, tengok ke depan lagi, barang tuh tengok belakang lagi dan enggak ada. Seringnya itu. Oh, sering. Bermacam-macam wujudnya. Ada wujud yang tidak jelas, warna yang tidak jelas, pokoknya hanya dalam hitungan berapa detik kita jumpa langsung hilang. Langsung kayak itu. Sering kalau udah kayak itu tuh udah sering. Udah biasa makanya. Udah hal yang lumrah berarti. Udah Ya? hal yang lumrah, makanya Bibi kalau kemanapun, kalau memang iya, tengok dulu, Pastikan dulu. pastikan dulu. Gak berani. Oh kalau memang itu ngapain pula ya? Ini tidak ngapain pula kita tengok. Tapi kan karena mungkin udah terbiasa kayak itu. Tapi di pemakaman tuh memang apa kali lah. Memang luar biasa kali mistisnya, karena pemakaman itu udah dari zaman Belandanya di situ. Itu cerita yang tadi itu kuburan Meranggas. Itu banyak lagi kejadian waktu itu, kuburan yang lain-lainnya. Selain dari itu ada kayak orang menangis. Setiap mulai maghrib gelap, hari gelap tuh di kuburan, ada berapa kuburan waktu itu menangis dia. Menangisnya tuh kayak perempuan nangis. Kayak mana orang nangis lah, yang sedih kali kayaknya. Berapa hari berturut-turut kayak itu.
Sering tuh. Jadi udah kesekian harinya dijenguklah ke dalam tuh di pemakaman tuh malam tuh kan. Kenapa lah kalian ini menangis? Kayak itulah kata ayah sama mama lah waktu itu kan. Oh, ayah sampai dengar juga? Ayah waktu itu ya dengar, waktu itu kan mama yang boleh dengar sering kali kan. Kami kan dengar semua. Kenapa kalian ini nangis? Apa kejadiannya? Kok kayak itu kali? Berhentilah nangis tuh. Tanya. Ayah ngomong itu? Ayah sama mama waktu itu. Kemana ngomongnya? Ya ke daerah pemakaman tuh lah pokoknya. Pergilah ke dalam tuh kan mau ikutin. Malam-malam tuh? Ya. Gila berani juga ya. Kayak mama kayak itu juga. Dan mungkin udah sering kali kan di depan rumah tuh kadang keluar mama kan. Apa tuh yang kalian ditangiskan tuh? Padek nas ibu hati kalian tuh. Kalau mati kalian, bolehlah dengan tenang. Usah kalian pikirkan dunia boleh. Kadang berapa omongan kayak itu udah hilang, besok-besoknya nggak ada lagi. Sering aja dengan itu. Tengah kuburan tua asal dam kadang jam-jam 2 malam nangis ya. Itulah. Sering tuh kejadian kayak itu tuh. Kalau tangisan, muka tertawa kayak mana? Ketawa ada juga. Banyak. Elah. Makanya di apa tuh? Adek kan waktu itu masih kecil loh. Adek tuh sampai ketakutan ya besok kita pindah dari sini ya ada ya. Nah, makanya besok aku besar aku pindah dari sini ya, kita buat rumah. Itulah minta adek buat rumah di tempat lain ya. Karena di sini takut nanti kawan-kawannya ke rumah ya. Pas dia udah besar, kawan-kawannya kan kadang ke rumah, kawan-kawan perempuannya takutan nanti kawan-kawannya seringnya itu. Kenapa? Kejadian itu kadang kalau diceritakan nggak habis-habis. Kalau ceritakan hal kayak itu, mistisnya itu mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar banyak. Mungkin kalau udah ada YouTube dari dulu mungkin. Iya, mungkin kalau udah ada YouTube dari dulu ataupun udah punya HP bagus dari dulu, udah direkam kali ya di sana ya. Udah direkam dari sananya. Tapi namanya era kita ini kan digitalnya baru sampai tahap yang bagus wow itu dari 2028 ya kayak inilah sekarang ini kan 2020 ke atas ini udah mulai maju canggih, udah mulai YouTuber 2018 ke atas sudah mulai asik gitu. Dulu memang ada YouTube juga ada tapi YouTube tapi nggak seheboh-heboh kayak sekarang nih. Kita pun buat YouTube nih ya kayak itu juga. Sebenarnya ngisi-ngisi waktu luang juga sambil bagi-bagi cerita juga. Pengalaman rasanya, juga yang juga. Udah dilalui rasanya sampai sekarang udah nggak di sana lagi. Jadi berbagi-bagi cerita dulu. Banyak ceritanya di situ. Lagian juga karena banyak yang bertanya juga kan ya. Ya, banyak yang bertanya. Ya pertamanya kan nih awal kita pacaran ya, sama suami kan. Mulai dari pacaran kan. Banyak kali yang bertanya. Banyak nanya kan. Nggak takut tinggal di sana. Iya. Ya, itulah awalnya kan. Kenapa berani ya tinggal sana? Ada nggak dengar kayak ini? Iya, pasti dia tanya kayak gitu. Ada nggak dengar kayak itu? Ada dengar ini nggak? Ada dengar gitu? Ada cerita-cerita? Ada. Pasti ditanya selalu kayak gitu. Ada dengar apa? Dengar suara anjing. Itu lebih jawab kan? Iya. Ada dengar orang lewat. Itu aja lebih jawab. Karena pada dasarnya kalau kita ceritakan nanti orang nggak mau pula main ke rumah awak gara-gara itu. Sih. Padahal kalau gitu aja orang masih takut main ya kan? Iya. Padahal kalau kawan-kawan yang udah pernah tidur di rumah Bibi sendiri, orang tuh udah ngerasain sendiri kayak mana rasanya. Tengah malam nanti orang tuh mau pipis, nih ketakutan, nggak berani ke belakang. Kenapa? Di belakang tuh kan kamar mandinya udah makam, udah kuburan. Sekeliling rumah tuh udah kuburan semua. Apalagi rumah Bibi itu waktu itu kayu kan, papannya bolong-bolong kayak itu. Ada sela-selanya. Tengok ke belakang langsung kuburan bolong-bolong. Nanti ada yang ngintip pula dari apa tuh, kan ketakutan orang. Iya benar. Emang jujur ya, yang kalau Mimi sendiri ya di posisi orang awam gitu kan, nengok
nengok kuburan gitu kan, pasti rasanya ada rasa takut lah, pastilah kan di setiap kita, apalagi pastilah kan teman-teman juga yang lain pasti juga ngerasa kayak gitulah. Soalnya Mimi pas awal-awal juga ngerasa takut dia ada ngerasa kayak gitu, padahal kita mati pun akan ke sana juga sih ya Iya, kan? makanya. Jadi mungkin malam ini sampai situ aja dulu mungkin ya. Iya, mungkin ceritanya sampai itu. Kenapa ya? Mungkin pertama tadi azab kubur ini mungkin memang ada. Kita kan memang paham itu azab kubur pasti ada. Iyalah. Tapi Kita kan, sebagai orang muslim, harus pasti percaya. ada. Karena azab kubur tuh pada masanya kita bakalan diazab dulu kan. Bukan diazab dulu, dipertanyakan ya, dulu. dipertanyakan dulu. Ya kalau seandainya dosa kita ada atau apa gitulah. Jadi kita yang hidup nih itulah yang berbuat pasti baik kan lah, banyak beramal, ya kita siapkan juga diri, nak bilang bekal. kalau diri kita nih baik ya Iya, kan, benar. tapi kan ke depannya kita juga pastilah ingin lebih baik lagi. Iyalah pasti, semua orang pasti mau seperti Pasti itu. lebih baik lagi, ingin yang lebih baik lagi. Itu kan jadi pelajaran buat kita, Iya. buat diri kita, buat penonton, buat kawan-kawan yang mendengarkan, jadi pelajaran. Ya Kenapa? semoga dipetik hikmahnya Ya, untuk kita petik teman-teman hikmahnya. sekalian ya. Masalah yang kayak itu kita ambil Positifnya. positifnya. Berarti kan kalau kita berbuat kayak ini, kalau kita kelakuan kayak ini, pasti ada ganjarannya ke depannya. Iya pasti. Kalau nggak di dunia ya di akhirat lah. Kalau nggak di dunia ya di akhirat Pasti. gitu. Tuhan tuh hakim yang seadil-adilnya. Iya, itu makanya mungkin itu berapa yang Bibi dengarkan itu nggak bisa habis diceritakan, banyak yang apa tuh, tapi kan ini hanya gambaran yang paling real nampak. Oh iya, yang kemarin juga ada kan temen yang langsung nanya kan, cobain dong ceritain yang pengalaman kerja, yang dari kerja tuh untuk apa cerita kita yang minggu depan selanjutnya kita mau ceritain tentang pengalaman. Kita kan ceritakan satu pengalaman di minggu depan tentang pekerjaan yang kita lakukan sekarang. Kemarin ada yang jumpa kan, minta diceritain, jangan dipotong, maunya dengarkan itu kok di mana dia ceritanya katanya gitu. Kita tenang aja, besok kita minggu depan kita bahas yang itu. Minggu depan, Jumat depan kita post beri apa yang itu ya, cerita yang satu tentang pekerjaan yang baru-baru beberapa bulan yang lalu kita alami. Iya, pokoknya peristiwa yang alami tentang pekerjaan lah. Ya. Oke, enggak apa-apa. Oke, mungkin sampai di situ dulu kita ambil hikmah positifnya pastinya kan, untuk kedepannya lebih baik lagi. Lebih baik mungkin lagi apa yang kita namanya beramal lah baik. Semoga kita berdua menjadi orang yang baik juga ya. Kita ya amin. Karena gimana pun kan kita bukan berarti orang baik juga, tapi kita ingin yang lebih baik lagi. Ingin jadi yang lebih baik lagi. Pokoknya namanya kita berdoa semoga ya baik-baik aja ke depannya, amin. dunia dan akhirat. Amin. Oke, sampai di situ dulu cerita horor kita pada malam ini. Mungkin malam ini nggak terlalu horor-horor kali ya, masih santai nggak ya? Karena hanya cerita pengalaman kan. Iya, benar. Cerita pengalamannya, walaupun merindingnya cuma 1 kali, kemarin tuh sampai 5 kali merindingnya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye.